Bang, selamat sore Bang. Oke. Sore. Bang, ini saya mau nanya nih tentang infonya yang disebar di berita ya Bang ya. Perampasan dan mobil dan HP ya yang terjadi di depan Polsek Medan Kota itu Bang. Boleh diceritakan sedikit kronologi ya Bang? Baik, terima kasih. Saya Surya Wahyu Daniel, penasihat hukum dari korban, yaitu Dr. Lia, yang pada hari ini saya ikut juga hadir di Pengadilan Negeri Medan terkait adanya gugatan Prapit yang sedang berlangsung atas penangkapan dan penahanan. Nah, kemudian pertanyaan ini saya jawab. Ya, sedikit saya sampaikan bahwa kronologis awal adalah klien saya Dr. Lia ya mengendarai mobil Avanza itu dari mulai Jalan Turi. Kemudian ada penyegatan yang dilakukan yang tidak diketahui siapa oknumnya, lebih dari 5 orang. Nah, kemudian mengarahkan ke Polsek Medan Kota dengan maksud dan tujuan tidak diketahui. Di dalam mobil itu ada klien saya, ada suaminya, dan 3 orang anak yang masih di bawah umur. Itu jelas. Nah, sesampainya di Polsek Medan Kota, mereka dihadang dan dijepit 2 unit mobil. Sampai di dalam Polsek Medan Kota, para debt collector ini melakukan intimidasi dengan kekerasan verbal, memaksa untuk meminta mobil dengan tanpa menunjukkan ya siapa dia dan identitasnya. Nah, kemudian di dalam keributan itu, pertengkaran itu terjadi debatable. Debatable ini mengakibatkan timbulnya keramaian ya. Posisi mobil yang sedang berparkir di Polsek Medan Kota itu sehingga memaksa untuk diambil. Keberatan klien saya itu di mana? Dia tidak mengetahui kalau mobil itu dalam persoalan. Itu dulu. Ya, itu dulu. Itu entry point-nya. Yang kemudian beliau menerima dititipkan dari seorang untuk mengganti kaca mobil. Baru sehari ada di tangan dia. Itu dulu. Nah, di dalam keributan itu dikurungin ada lebih dari 10 orang yang lama-lama diketahui itu merupakan debt collector, sehingga memaksa untuk merampas mobil dan akhirnya memaksa mengambil kunci mobil. Spontan saja karena tidak diketahui oleh klien kami ya, Dr. Lia dan suaminya, sehingga spontan juga Dr. Lia yang di dalam mobil itu duduk keluar dari mobil karena kunci mobil sudah dimatikan, mesin mobil sudah dimatikan, anaknya kepanasan dari dalam, mencoba untuk meminta kunci mobil itu. Nah, itu boleh di cross check yang ada di TikTok Mas Wirel ya. Kita mau mencoba menceritakan yang sebenarnya, fakta. Apa yang terjadi? Terjadilah keributan, sehingga di dalam keributan itu salah satu oknum yang kita tahu debt collector merampas handphone milik klien kami Dr. Lia yang berkisar ada beberapa menit ya, ada di tangannya, dan mencoba, menurut informasi yang saya terima dari dokter klien saya, mencoba untuk membantingkannya ke aspal. Atas dasar itu, keributan itu, maka terjadi rebut-rebutan handphone, sehingga dalam durasi beberapa menit itu handphone kembali. Dan setelah kejadian itu datanglah tim pengamanan. Pengamanan itu kalau tidak salah menurut informasi itu dari pihak Polsek Medan Kota juga yang didampingi dari Polrestabes. Sehingga diamankan sehingga ada 4 orang diduga kolektor dari salah satu leasing finance. Leasing ya Pak? Ya, leasing, iya. Ya. Jadi selanjutnya bahwa proyeksi persoalan itu bukan lagi terhadap masalah kepemilikan, itu masalah keperdataan ya. Yeah. Tapi masalah yang dilaporkan ini adalah terjadinya perampasan terhadap unit handphone, merek iPhone tipe berapa saya kurang tahu. Ada lengkap dalam laporan polisi. Sehingga itulah yang kemudian menjadi keberatan dari klien kami. Hak hukumnya yang tergerus, terjadi adanya kesewenang-wenangan. Sesuka-suka lah ya. Ya, suka-suka. Yang mengatasnamakan debt collector terhadap hak milik orang lain.
Itu yang Ini bisa saya. sedikit bang, ini itu terjadi pada tanggal berapa dan hari apa tuh kira-kira? Itu terjadi tanggal berapa ya? Itu tanggal 21 ya, hari Rabu. 21. Jam 13.20. Oh, itu bulan lalu berarti? Durasi enggak bulan ini. 13.20 sampai sekitar setengah jam, sampai 13.50 terjadi keributan itu. Sehingga dari Polrestabes, pihak Polrestabes ya mengamankan mobil saat ini ada di Polrestabes ya, dan handphone dikembalikan. Berarti kejadian udah sebulan belum? Belum. Bang? Tidak, beberapa hari yang lalu. Berapa bulan hari ini? Oh, Bulan lalu, sorry. bulan Saya lalu salah. ya? Bulan Mei ya? Bulan Mei. Jadi bang, saya mau tanya lagi nih. Ya. Itu dari leasing ya? Leasing. Debt collector ya? Iya. Apakah boleh seperti itu bang? Mungkin abang sebagai kuasa hukum gitu. Menurut abang, pendapat abang gimana bang? Ya. Baik, ini juga pembelajaran baik ya terhadap diri saya dan kita semua yang taat ajas taat hukum ya, yang ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita negara hukum, maka semua persoalan harus diselesaikan secara hukum. Baik, saya akan ulas sedikit ya, karena pertanyaan tadi dari rekan-rekan pers ini, apakah itu diperbolehkan? Baik, jadi prosedural ya, karena pertanyaan itu ada saya jawab. Prosedural fidusia sesuai pasal 18 pasal 11 Undang-Undang Fidusia itu menyatakan bahwa setiap yang melakukan aktivitas untuk pengambilan unit mobil, baik di rumah dan di jalan itu, harus memenuhi persyaratan antara lain. Pertama, adanya surat kuasa, tanda pengenal, debt collector, ada sertifikasi, kemudian ada sertifikasi kolektor maksudnya ya, yang kemudian ada sertifikat fidusia, kemudian ada namanya fidusia secara notaril, yang dibuat secara notaril. Kemudian fidusia secara notaril ini didaftarkan di lembaga fidusia paling lambat 30 hari sejak ditandatanganinya itu. Yang kemudian keempat, ada bahwa perbuatan wan prestasi, sehingga wan prestasi ini dipenuhi apabila dilakukan teguran. Kelima, kenapa ini harus ada persyaratan ini? Ini merupakan suatu persyaratan yang absolut, yang kemudian yang ini juga hal ini diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan, satu Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Itu jelas ya. Ini dasarnya nih. Yang kemudian ada kepastian hukum hak tentang perlindungan konsumen di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau pertanyaan apakah itu dibenarkan, itu jelas melanggar hukum. Tidak ada diperkenalkan itu. Tidak diperkenankan, tidak boleh. Tidak boleh berarti ya bang? Tidak ada satu, karena begini, ajas tertinggi itu adalah kesepakatan. Kesepakatan secara keperdataan. Apabila ada yang wan prestasi, maka ini perlu ya, seluruh yang sekarang yang masih lancar leasingnya ataupun yang menunggak, perlu ada persyaratan ini, dan kemudian dikuatkan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini nomor 18 garing PUU garing 17 Romawi garing 2019. Ini bukan kata saya, putusan MK yang sifatnya eksekutorial, ketika diumumkan makanya final dan mengikat dan berlaku bagi semua APH, semua masyarakat Indonesia patuh dan taat dan tunduk terhadap putusan itu. Apa itu? Ada dua hal. Apabila debitur wan prestasi, maka hanya dua opsi yang boleh dilakukan. Pertama, dihimbau kepada debitur, kreditur menghimbau kepada debitur untuk menyerahkan secara sukarela. Itu ya, di dalam putusan MK ini nomor 18. Jadi jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu kita tahu nih, seluruh Indonesia nih. Apabila tidak bersedia dilakukan secara sukarela, ini sukarela ya, bukan dirampas ya. Kalau dirampas itu tidak boleh, karena menyinggung sedikit aja ini tadi. Apabila itu tidak bisa dilakukan dengan secara sukarela, maka pihak leasing wajib mengajukan sita eksekusi, penetapan sita eksekusi terhadap unit mobil yang dimaksud melalui pengadilan negeri setempat, di mana perjanjian itu dilakukan
belum lagi apakah memenuhi prosedural tadi. Jadi sebenarnya sudah offside ini. Iya. Jadi kita tidak boleh ada orang yang melakukan pengadilan jalanan, ya. Itu jelas. Karena konsiderannya dasar hukum yang saya sampaikan itu adalah Undang-Undang Pasal 11 Undang-Undang Fidusia, ya. Dan kemudian saya juntokan putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 18 garing PUU garing 17 Romawi garing 2019. Jadi itu jelas. Berarti ini tidak dibenarkan ya Bang? Tidak dibenarkan, jelas melawan hukum. Jadi yang tahu hukum itu jangan juga memplesetkan. Jadi tergerus hak hukum klien kami itu harus juga didudukan pada yang benar. Begitu dia. Dan yang boleh eksekutor itu dari pihak Pengadilan Negeri Medan. Iya, melalui jurusita. Pengadilan jurusita ya. Negeri. Iya, benar-benar. Karena ajas tertinggi adalah kesepakatan. Kan itu kan kualifikasi wan prestasi. Ya. Silakan mengajukan gugatan melalui penetapan Pengadilan Negeri. Ya jurusita. Ya. Untuk saat ini Bang, bagaimana proses kelanjutannya ini Bang untuk saat ini? Berdasarkan informasi yang kami terima, ya, bahwa saat ini para terlapor sudah ditangkap dan ditahan di Polrestabes Medan. Yang kemudian pada hari ini sedang berlangsung gugatan pra peradilan terhadap sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan. Itu biarlah ranah jurisdiksi si bagian seksi hukum Polrestabes Medan untuk melakukan mendalilkan terhadap apa-apa saja yang dia lakukan dalam melakukan tindakan hukum terhadap seseorang atau lembaga yang merupakan melawan hukum. Artinya ini masih menunggu ya Bang? Masih menunggu. Agenda pada hari ini adalah dimintakan keterangan saksi dari pihak termohon, yaitu seksi hukum Polrestabes Medan dan ahli. Oke. Ya. Bang, mungkin untuk harapan yang ke depan lah Bang, bisa jadi untuk masyarakat dan pastinya untuk korban sendiri ya yang pasti. Ya. Karena debt collector ini makin menjadi apalagi di Medan ini seperti kita ketahui udah banyak viral di mana-mana ya. Baik. Ya. Gimana Bang? Debt collector ini bukan di Medan aja, di seluruh Indonesia sudah sangat merasakan. Ada ego sektoral seakan-akan ini orang yang kebal hukum, orang yang serta-merta bisa melakukan tanpa ada putusan pengadilan. Nah itu. Jadi harapan saya pertama ya kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda, khususnya Kapolda Sumut, Pak Irjen Wisnu, yang kepada Bapak Kapolrestabes, Kombes Pak Gideon, sahabat saya juga ini, ya. Hal serupa jangan ada terjadi lagi. Dan saya minta penerapan terhadap pidana ini untuk sementara sesuai dengan info bahwa untuk sementara ya dugaan kami, karena kami juga tidak memonitor secara langsung mengikuti persidangan pra-pid ini, diterapkan 365. Tidak berhenti pada oknum debt collector yang melawan hukum ini, tapi juga dituntut leasing yang memberikan kuasa kepada dia. Tahan itu direkturnya, tahan itu siapa yang menyuruh melakukan. Karena di dalam KUHP juga ada pasal 55, 65, siapa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana perampasan itu, ya, karena sebab akibat ya, dan siapa yang menyuruh melakukan itu diatur. Artinya kalau bisa cabut sampai ke akar-akarnya lah. Dicabut sampai akar-akarnya supaya ada kemampatan dan kepastian hukum terhadap masyarakat yang awam hukum juga hari ini harus melek hukum, harus tahu. Tidak ada lagi hal-hal serupa, tidak ada kesewenangan kita negara hukum. Itu dia. Mungkin itu aja Bang, terima kasih banyak Bang. Ya terima kasih, dan terima kasih hormat saya kepada Pak Kapolda, Pak Kapolrestabes, khususnya bagian seksi hukum. Ya mudah-mudahan hukum yang berkeadilan bisa ditegakkan di negara Republik Indonesia, seksi khususnya di Kota Medan yang kita cintai agar kondusif. Karena ini juga satu tekad ya, satu tekad yang bulat dari Bapak Kapolri melalui Kadif Humas ya, untuk pemberantasan yang bertopeng bertopeng debt collector ini, melegalkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang tidak diperkenankan. Dan ini sudah berlangsung lama dan harus diberhentikan, tidak boleh ada. Harus ada kepastian hukum di dalam negara hukum. Terima kasih.